Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah belajar tentang organ-organ pernafasan hewan dan manusia, serta gangguan-gangguan kesehatan organ pernafasan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang organ-organ pencernaan hewan dan manusia, serta fungsinya. Ayo, sudah ada yang tahu belum? Kalau sudah ada yang tahu, simpan dulu. Kita lihat penjelasan berikut ini. Organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Di sekitar kita banyak sekali terdapat hewan-hewan. Salah satunya adalah serangga, mamalia, ikan, katak, reptil, burung, dan lainnya. Organ pencernaan yang akan kita bahas pertama kali yaitu organ pencernaan serangga. Organ pencernaan serangga terdiri dari mulut, esofagus, tembolok, empedal, lambung, usus halus, dan anus. Nah, pertama-tama makanan akan dikunyah dalam mulut, kemudian masuk ke tembolok melalui esofagus. Esofagus yaitu kerongkongan atau penghubung antara mulut dan tembolok. Makanan yang sudah dikunyah di dalam mulut akan disimpan sementara dalam tembolok, kemudian masuk ke dalam empedal. Empedal atau lambung pengunyah atau lambung penghancur berfungsi untuk melumat dan menghancurkan makanan. Setelah makanan itu hancur, kemudian makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim atau dicerna secara kimiawi. Setelah makanan dicerna secara kimiawi, barulah masuk ke usus. Di dalam usus terjadi penyerapan zat-zat atau nutrisi yang terdapat pada makanan. Setelah itu, sisa-sisa dari makanan kemudian dibuang melalui anus. Selanjutnya, organ pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia atau sering juga disebut dengan hewan pemamah biak, yaitu sekelompok hewan pemakan tumbuhan yang mempunyai dua proses pencernaan makanan. Proses yang pertama yaitu mengunyah makanan di dalam mulut, kemudian makanan tersebut dimasukkan ke dalam rumen untuk disimpan sementara melalui esofagus. Proses yang kedua adalah mengeluarkan makanan yang disimpan sementara di dalam rumen untuk dikunyah kembali dan diproses selanjutnya. Nah, dalam hewan ruminansia terdapat beberapa organ pencernaan. Yang pertama adalah mulut, esofagus, rumen, omasum, abomasum, dan usus halus.
Proses pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama, makanan akan dikunyah di dalam mulut dengan bantuan gigi dan campuran air liur. Kemudian makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Makanan akan disimpan sementara di dalam rumen atau perut besar, kemudian nanti akan dikeluarkan kembali. Pada saat beristirahat, makanan kembali ke mulut atau makanan dikeluarkan kembali untuk dikunyah lagi. Makanan yang sudah dikunyah untuk yang kedua kali selanjutnya masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau pengurian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Selanjutnya makanan masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Di sini terjadilah pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam abomasum atau perut masam untuk dicerna kembali dengan bantuan enzim pencernaan sekaligus mematikan bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Selanjutnya, makanan yang sudah dicerna akan masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sari makanan. Setelah sari-sari makanan habis atau sisa dari pencernaan tersebut akan dibuang melalui anus. Selanjutnya, organ pencernaan pada ikan. Organ pencernaan pada ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Selanjutnya, sistem pencernaan pada katak dan reptil. Pencernaan pada katak dan reptil terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan. Selanjutnya, organ pencernaan pada burung yaitu mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Nah, itulah organ-organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Selanjutnya kita masuk organ-organ pencernaan pada manusia serta fungsinya. Pada tubuh kita terdapat beberapa organ pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap untuk mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Saat makanan masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang terdapat di air liur dapat melumat makanan sehingga akan lebih mudah untuk diolah nantinya. Setelah makanan lumat, lidah akan mendorong makanan ke tujuan selanjutnya, yaitu tenggorokan. Nah, organ kedua yaitu tenggorokan. Organ yang dalam bahasa medis disebut faring merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Esofagus adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Melalui suatu mekanisme gerakan meremas yang dinamakan gerakan peristaltik,
Esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. Alat pencernaan selanjutnya adalah lambung. Selain berfungsi menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi oleh lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya setelah lambung, konsistensinya atau bentuknya sudah menyerupai pasta atau cairan. Di dalam lambung terjadilah pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Setelah makanan kita diproses dalam lambung, selanjutnya akan menuju ke dalam usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum, selanjutnya jejunum, dan yang terakhir adalah ileum. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Duodenum bertugas untuk terus memecah makanan dan mengolahnya. Sementara itu, jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan dapat diserap oleh tubuh. Di dalam usus kecil ini terdapat gerakan peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia lainnya. Selanjutnya ada usus besar. Setelah makanan melalui usus halus, selanjutnya adalah masuk ke dalam usus besar. Di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindah menuju ke rektum lalu ke anus. Namun sebelumnya air yang terdapat pada sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensinya atau bentuknya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya, sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Selanjutnya adalah rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa-sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan selanjutnya untuk dikeluarkan melalui anus. Nah, begitulah organ-organ pencernaan hewan dan manusia. Nah, kalian sudah mengetahuinya kan? Apa sih fungsinya kita untuk mengetahui organ pencernaan? Yang pertama, untuk pengetahuan kita bahwa di dalam proses pencernaan makanan terdapat beberapa fase atau beberapa tahapan. Selanjutnya, agar kita tidak sembarangan memakan makanan sehingga tidak memberatkan organ pencernaan kita, sehingga organ pencernaan kita terus terjaga kesehatannya. Oke, sekarang waktunya Ustadz pamit. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari menjadi suatu ilmu yang dapat bermanfaat untuk kehidupan ke depan. Untuk pembelajaran kita pada minggu depan, silahkan kalian pelajari materi tentang gangguan organ-organ pencernaan manusia. Nah, tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga selalu kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.